Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alia Zahra Ramadan. Saya berasal dari kelas 2021A dengan NPM 212151006, mahasiswa program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat atas dasar untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh dosen Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Nah teman-teman, di sini terdapat soal pertama, yaitu tuliskan 56.789 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan sistem lambang bilangan Maya. Nah yang pertama kita akan membuat 56.789 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia. Nah, yang pertama yang harus teman-teman ketahui bahwa lambang bilangan Babilonia ini mempunyai lambang bilangan dasar, yaitu dasarnya adalah lambang bilangan 60. Nah, lalu pada lambang bilangan Babilonia ini terdapat dua bentuk segitiga, yaitu segitiga yang menghadap ke kiri seperti ini adalah segitiga yang bernilai puluhan atau yang bernilai 10. Nah, untuk segitiga yang terbalik seperti ini atau ke bawah, menghadap ke bawah, itu bernilai satuan. Nah, di sini soalnya adalah 56.789. Nah, karena lambang bilangan dasarnya adalah 60, maka perkalian 60 yang dihasilkan mendekati 56.789. Hasilnya adalah 60 pangkat 2 dikali dengan 15. Lalu masih karena bersisa, kita tambahkan lagi nih dengan lambang bilangan dasarnya dipangkatkan 1 dikali dengan 46 dan ditambah dengan 29. Nah, jika teman-teman ingin mencoba menghitungnya, pasti ini hasilnya akan menjadi 56.789. Lalu selanjutnya kita buatkan lambang bilangan Babilonianya. Yang pertama adalah 15. Nah, 15 di sini adalah yang pertama adalah 10. 10 itu puluhan, yaitu kita buatkan segitiganya 1. Lalu 5. Nah, 5-nya bernilai satuan, maka kita buatkan segitiga yang mengarah ke bawah sebanyak 5 buah. Lalu, kenapa ada bentuk lengkungan seperti ini 2 buah? Dikarenakan di sini bilangan dasarnya itu berpangkat 2. Maka kita buatkan lengkungan 2 seperti ini. Lalu bagaimana untuk yang 46.000? Sama saja, 46.000 itu berarti 40 dan 6 satuan. Nah, 40 berarti kita buatkan segitiga yang menghadap ke kiri sebanyak 4 buah dan segitiga yang menghadap ke bawah yang bernilai satuan sebanyak 6 buah. Lalu di sini ada lengkungan yang jumlahnya adalah 1 karena bilangan dasarnya itu berpangkat 1. Lalu di sini kita tambahkan dengan 29. Nah, 29 itu ya sama, berarti 20 dan 9 satuan. Nah, 20 itu kan segitiga yang menjurus ke sebelah kiri ya, berarti kita buatkan 2 buah. Lalu segitiga yang mengarah ke bawah kita buatkan 9 buah. Nah, selanjutnya ada lambang bilangan Maya. Nah, pada lambang bilangan Maya ini sama, dia memiliki lambang bilangan dasar, yaitu lambang bilangan 20. Nah, di sini kita juga dapat mengetahui terdapat titik yang bernilai satuan dan juga garis yang bernilainya ini satuan, yang titik yang garis ini bernilainya adalah 5. Nah, di sini kita akan buatkan lambang bilangan 56.789. Maka kita kalikan dengan bilangan dasarnya itu 20 pangkat 2 dikali dengan 18 dikali dengan 7. Nah, di sini kita ambil yang 7-nya nih. Nah, lambang bilangan 7 itu dalam bilangan Maya itu seperti apa? Berarti 5 dan 5 ditambah 2 berarti garis ditambah dengan titiknya 2. Lalu kita tambahkan dengan 17 dikali 18 ditambah 20 pangkat 1. Maka kita tuliskan sebagai 17 itu kan berarti 5 ditambah 5
ditambah dengan 7 ya. Berarti di sini kita buatkan garis 2 yaitu bernilai 5, garis 3 yang bernilai 5, 15 ditambah dengan 2, maka hasilnya adalah 17. Nah, kita tambahkan dengan 13 dikali dengan 20 pangkat 1. Sama, berarti garisnya 13 itu adalah 2, karena 5 berarti 2, lalu kan bilangan satuannya 3, kita tuliskan titik 3. Nah, yang terakhir ditambah dengan 9. Nah, 9 itu berarti titiknya 4, garisnya 1. Seperti itu, jadi bentuk dari lambang bilangan 56.789 di lambang bilangan Babilonia seperti ini, dan pada bilangan Maya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan min 5 ditambah 5i dalam bentuk polar dan Euler. Nah, selanjutnya kita harus ingat nih bahwa kita buatkan di sini, berarti ini X-nya ya, X-nya itu adalah minus 5, berarti dia berada di kuadran 2. Nah, terus I-nya itu 5, kita misalkan I itu adalah Y ya, Y-nya itu 5, Y-nya itu bernilai positif. Karena kita sudah mengetahui sisi depan dan juga sisi sampingnya, kita cari sisi miringnya dengan rumus R sama dengan R cos alpha, Y sama dengan R sin alpha, R sama dengan sisi sampingnya adalah min 5, kita kuadratkan ditambah dengan sisi depannya yaitu 5 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 25 ditambah 25 sama dengan akar 50. Akar 50 adalah 5 akar 2. Nah, selanjutnya kita di sini untuk mencari cos alfanya terlebih dahulu. Cos alfa itu sama dengan min 5 per 5 akar 2 dikali dengan kali sekawan yaitu min 5 akar 2 sama dengan min 5 akar 2. Hasilnya adalah 25 akar 2 per minus 50 sama dengan negatif akar 2 per akar 2. Hasilnya adalah positif 1/2 akar 2. Nah, untuk pembuktian selanjutnya kita buktikan sin alfanya juga sama seperti cos alfa yang hasilnya nantinya akan berjumlah 1/2 akar 2. Lalu kita di sini berargumen bahwa alfa dihitung dengan sinus. Maka sinus alfa adalah setengah akar 2. Pada kuadran 2 jadi sudutnya itu tumpul. Nah, maka alfanya itu adalah 135. Maka alfa itu adalah 3/4 pi. Nah, untuk bentuk polarnya itu rumusnya adalah R cos alfa ditambah I sin alfa. R-nya kan kita sudah ketahui 5 akar 2. Cos alfanya itu adalah setengah akar 2 ditambah dengan I setengah akar 2. Jadi, untuk bentuk Z sama dengan min 5 ditambah I, bentuk polarnya adalah 5 akar 2 cos 3. Kan ingat ya, cos setengah akar 2 ini berada di sudut tumpul pada kuadran 2 yaitu 135 derajat. Dan ini tuh kalau dalam bentuk piradian kita bentuk 3/4. Nah, berarti di sini setengah akar 2-nya kita ubah menjadi 3/4. Jadi bentuk polarnya R-nya adalah 5 akar 2 cos 3/4 pi ditambah I sin 3/4 pi. Maka bentuk polarnya bisa kita tuliskan secara ringkas yaitu 5 akar 2 cis 3/4 pi. Lalu bagaimana untuk bentuk Eulernya? Nah, bentuk Eulernya itu adalah rumusnya E pangkat Z sama dengan E pangkat X ditambah YI. Nah, kita jabarkan ya, kita pisahkan, maka menghasilkan E pangkat X dikali dengan E pangkat Y kali I. Nah, berarti di sini E pangkat X, E pangkat YI itu adalah cos Y ditambah I sin Y. Nah, E pangkat X itu adalah 5 akar 2. Nah, cosnya itu adalah cos 3/4 pi ditambah 1 sin 3/4 pi. Maka bentuk Eulernya adalah 5 akar 2 E pangkat I 3/4 pi. Lumayan cukup rumit ya teman-teman, semoga bisa dipahami.
Nah, di sini ada soal selanjutnya yaitu soal ketiga. Nah, misalkan operasi penjumlahan dengan perkalian dalam bilangan real R didefinisikan sebagai berikut. Yang A adalah A ditambah dengan B sama dengan 2A min B ditambah 5. Yang B adalah A dikali B sama dengan A min 2B ditambah AB. Nah, kita jawab dulu nih yang A-nya. A-nya itu soalnya adalah A ditambah B sama dengan 2A min B ditambah 5. Maka kita ubah dulu nih identitas B-nya, kita ganti dengan P agar lebih mudah. Nah, untuk itu maka A ditambah B sama dengan 2A min B ditambah 5. Nah, B-nya kita misalkan P nih teman-teman. Karena bentuk identitas maka harus di mana penjumlahan itu sama dengan A. Berarti kita tuliskan di sini A ditambah B ditambah P sama dengan A. Maka kan ini kan A ditambah P itu kan perubahan dari A ditambah B ya. Nih A ditambah B ini kan 2A min B ditambah 5. Berarti kalau A ditambah P itu adalah 2A dikurang P ditambah 5 sama dengan A. Nah, di sini kita pindahkan 2A dan 5-nya ke sebelah kanan, ke ruas kanan, maka dihasilkan negatif P sama dengan A dikurang 2A dikurang 5. Maka negatif P adalah A dikurang 2A adalah negatif A dikurang 5. Maka sama-sama kita kalikan dengan minus 1, maka P adalah A ditambah 5. Nah, kita kan sudah ketemu nih identitasnya. Selanjutnya kita cari inversnya. Inversnya, cara mencari inverse itu adalah A ditambah I sama dengan P. Maka kan tadi kalau tadi identitas kita ganti dengan P ya. Nah, kalau di sini inversnya B-nya itu kita ganti dengan I, menghasilkan jadi 2A dikurang I ditambah 5 sama dengan P. P-nya itu A ditambah 5. Maka 2A dan 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan, menghasilkan negatif I sama dengan A dikurang 2A ditambah 5 negatif 5 sama dengan negatif I sama dengan A dikurang 2A itu adalah negatif A dan 5 dikurang 5 akan habis. Maka kedua ruas kita bagi dengan negatif 1 yaitu menghasilkan I sama dengan A. Maka di sini kita ketahui bahwa inverse dari bentuk A ditambah B sama dengan 2A min B ditambah 5 adalah A. Nah, untuk yang B adalah soalnya A dikali B ditambah A min B ditambah AB. Maka kita buat seperti awal yaitu identitas B kita ganti dengan, kalau yang di sini P yang kedua kita ganti dengan Q agar lebih beda ya teman-teman. Nah, selanjutnya soalnya adalah A dikali B sama dengan A dikurang 2B ditambah AB. Kan identitas itu selalu sama dengan A, maka A dikali Q sama dengan A. Nah, kan B-nya kita ganti dengan Q, maka A dikali Q sama dengan A dikurang 2Q ditambah AQ sama dengan A. Nah, di sini karena ada A di kedua ruas langsung bisa kita coret ya. Nih, A di kedua ruas bisa kita langsung coret. Nah, berarti tersisa negatif 2Q ditambah dengan AQ sama dengan 0. Maka Q-nya kita keluarkan, dalam kurung negatif 2 ditambah A sama dengan 0. Maka Q-nya adalah sama dengan 0 dibagi dengan min 2 ditambah dengan A. Maka Q-nya adalah 0. Nah, maka bentuk inverse-nya itu adalah, inverse itu kan I ya teman-teman, ingat kembali inverse adalah I. Maka A dikali I sama dengan Q. Nah, berarti di sini B-nya kita ganti dengan I. Maka dihasilkan A dikurang 2I ditambah AI sama dengan Q-nya berapa? Q-nya adalah 0. Nah, selanjutnya adalah A-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif A. Maka menghasilkan negatif 2I ditambah AI sama dengan negatif A. Lalu I-nya bisa kita keluarkan, kita buat lebih sederhana yaitu menjadi I sama dengan I dikali dengan negatif 2 ditambah dengan A sama dengan negatif A. Maka inverse-nya adalah negatif A per A min 2 atau inverse-nya adalah A per 2 dikurang A. Maka di sini
kita dapat tarik kesimpulan bahwa inverse dari A dikali B ditambah A dikali B sama dengan A min 2B ditambah AB. Inversenya adalah min A per A dikurang 2 atau inversenya adalah A per 2 dikurang A. Mungkin yang ini sedikit lebih mudah dari soal selanjutnya. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Nah, untuk soal keempat di sini ada hitunglah PDTE basis 15 dibagi dengan TP basis 15. Yang soal 4B adalah PTBDT basis 14 dibagi dengan B29 basis 14. Yang soal 4C adalah ubahlah 0,87 ke dalam basis 13. Nah, di sini kita akan menjawab yang pertama dulu, yaitu 4A, yaitu BDTE basis 15 dibagi dengan TP basis 15. Nah, perlu teman-teman ketahui ini adalah bentuk dari angka-angka pada basis 15, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. P itu adalah 10, B itu adalah 11, D itu adalah 12, T itu 13, dan E adalah 14. Maka di sini kita buatkan. Kan soalnya itu TP basis 15 dibagi dengan BDTE basis 15. Nah, kita mencari dulu nih perkalian TP yang mendekati BDT. Kita ambil dulu 3 angka ya, BDT. Nah, setelah saya mencari dan menghitung, yang paling mendekati adalah kita kalikan dengan T yang pertamanya. Nah, di sini T kali TP ya. Kita kalikan nih di sini. Pertama T kita kalikan dengan P dulu. Menghasilkan T itu kan 13 dikali dengan P. P itu adalah 10, maka adalah 130. Nah, 130 dalam basis 15 adalah 8 dikali 5 ditambah P. Nah, seperti itu ya. Berarti dapat kita bulatkan di sini P-nya. Nah, selanjutnya ini T-nya kita kalikan dengan T. Jadi T kali T sama dengan 169. Karena T adalah 13, kan 13 kali 13 adalah 169. Lalu 8-nya dari mana? 8-nya dari sini nih teman-teman. Nih, 8 itu dari sini ya. Nah, jadi hasil perkalian ini kita tambahkan dengan 8 yang di sini nih. Jadi 169 ditambah 8 adalah 177. Nah, 177 dalam basis 15 adalah D itu 11 dikali dengan 15. D ditambah dengan D. Maka dapat kita simpulkan bahwa T dikali dengan TP menghasilkan BDP. Ya teman-teman, kita tuliskan di sini BDP. Lalu kita kurangkan nih, B dikurang B akan habis, D dikurang D akan habis, dan T dikurang P hasilnya adalah 3. Lalu di sini kita turunkan E-nya karena masih bersisa. Nah, tidak mungkin kan 3E perkalian TP yang menghasilkan 3E, kan tidak mungkin. Maka dari itu di sini kita turunkan 0, maka di sininya tertulis koma, T, koma. Nah, selanjutnya berarti kan 3E0. Nah, 3E0 ini perkalian TP yang mendekati 3E0, kita kalikan, setelah saya hitung-hitung, kita kalikan dengan 4 nih pertama-tama. Nah, 4 itu kita kalikan dengan P terlebih dahulu. 4 kali P itu adalah P itu kan 10 ya, berarti 40. 40 dalam basis 15 adalah 2 dikali 15. 2 dikali 15 adalah 30 ditambah P, hasilnya adalah 40. Maka kita dapat di sini P ini kita bulatkan. Nah, lalu selanjutnya adalah 4 dikali dengan T. Nah, 4 dikali dengan T adalah T itu kan 13. 13 dikali 4 itu 52. Nah, 2-nya itu kan kita dapatkan dari yang di sini ya. Nih, 2-nya kita dapatkan dari yang di sini.
2-nya. Nah, berarti 52 ditambah dengan 2 sama dengan 54. 54 dalam basis 15 adalah 3 dikali dengan 15 ditambah 9. Maka kita dapatkan hasil perkalian dari PP dikali 4 adalah, kita uraikan dari yang di sini dulu nih, 3, 9P. Berarti kita tuliskan di sini 3, 9P. Nah, langsung saja kita kurangkan. 0 dikurang P itu kan tidak bisa ya. Makanya kita pinjam dari sininya 15. Berarti 15 dikurang dengan 10 dikurang dengan P itu hasilnya adalah 5. Nah, di sini berarti E itu berarti tersisa T ya. Berarti T dikurang 9 hasilnya adalah 4. Nah, karena hasilnya adalah 45, kan itu tidak bisa ya perkalian PP yang mendekati 45. Maka kita turunkan lagi nih 0. Maka masih berlanjut, yaitu kita kalikan dengan yang mendekati perkalian TP yang mendekati 450. Kita kalikan dengan 4 lagi nih, seperti penjabaran yang di sini. Maka kan dihasilkan sama nih 39P. Nah, kita kurangkan aja langsung. Kan 0 dikurang P tidak bisa, kita pinjam 1 dari sini nih. 1 di sini kan bernilai 15 karena ini adalah dalam basis 15. 15 dikurang dengan P adalah 5. Nah, di sini kan tersisa 4 ya. 4. Nah, kita pinjam di sini lagi 1. 15 ditambah 4 adalah 19. 19 dikurang 9 adalah 10. 10 dalam basis 15 itu adalah P. Maka di sini tersisa P dan di sini tersisa 3 kan ya. Nah, 3 dikurang dengan 3 akan habis, maka sisanya adalah P5. Nah, berarti PDTE dalam basis 15 dibagi dengan TP basis 15 menghasilkan T,44. Seperti itu ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Nah, selanjutnya PT-BDT dalam basis 14 dibagi dengan B29. Sama saja ya caranya seperti yang awal tadi, yaitu PT-BDT dalam basis 14 dibagi dengan B29 basis 14. Yang pertama, kita cari perkalian B29 yang mendekati PT-BD ya, yaitu saya hitung-hitung, yaitu yang mendekati adalah T. Nah, T di sini kita kalikan pertama dengan 9. T dikali 9 adalah 117. 117 dalam basis 14 adalah 8 dikali dengan 14 ditambah dengan 5. Nah, di sini 5-nya kita bulatkan terlebih dahulu untuk sebagai patokan. Lalu di sini T kita kalikan dengan 2. T kali 2 adalah 26. 26 kita tambahkan dengan hasil yang di sini ya, ditambah 8 berarti hasilnya 34. 34 dalam basis 14 adalah 2 dikali 14 ditambah dengan 6. Nah, berarti di sini 6-nya yang kita bulatkan angka terakhirnya. Nah, karena ini adalah perkalian terakhir, T dikali B. T dikali B adalah 143. 143 ditambah 2. Nah, teman-teman masih bingung 2-nya dari mana? Nah, 2-nya dari perkalian sebelumnya ya, nih 2 dari sini. Nah, oleh sebab itu, maka 143 ditambah dengan 2 sama dengan 145. 145 dalam basis 14 adalah P dikali dengan 14 ditambah dengan 5. Kan ini adalah perkalian terakhir, berarti yang kita bulatkan di sini adalah P-nya dan 5-nya ya. Jadi menghasilkan P565. Kita tuliskan di sini P565, kita kurangkan di sini. Kan D dikurang 5 itu adalah hasilnya 7. B dikurang 6 adalah hasilnya 5. T dikurang 5 hasilnya ada 8. Nah, kita turunkan di sini T-nya. Lalu perkalian B29 yang mendekati 857T adalah P. Setelah saya hitung-hitung ya. Nah, di sini kita kalikan nih P terhadap B29. Nah, kita dapatkan di sini langsung saja 6 D 7 P. Nah, kita tuliskan dalam urutan terakhirnya dulu, berarti 7 T D dan 6 ya. Di sini 7 T D 6 kita tuliskan. Nah, kita kurangi. T itu 13 dikurang 6 adalah
7. Lalu 7 dikurang D adalah 9. 5 dikurang P, kan itu tidak bisa ya. Maka intinya menghasilkan 5970. Nah, 5970 perkalian berapa nih dalam B29 yang mendekati? Kan gak bisa ya 597 nih. Nolnya kita lupakan dulu nih. Nah, tidak bisa, maka kita turunkan 0. Maka di sini kita tuliskan dengan koma ya. Nah, mendekati itu adalah perkalian 7 setelah saya hitung-hitung. Nah, berarti perkalian 7 di sini ada penjabarannya ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Sama kok penjabarannya seperti yang di awal. Nah, di sini kita bulatkan angka terakhirnya, dan untuk perkalian terakhirnya kita bulatkan yang awal dan yang akhirnya. Berarti di sini yang mendekati adalah 5847. 5847. Nah, kan 0 dikurang 7 itu tidak bisa ya. Kita pinjam 1 di sini. 14 dikurang 7 hasilnya adalah 7. Lalu di sini adalah 6, 6 dikurang 4 adalah 2, 9 dikurang 8 adalah 1. Nah, 5 dikurang 5 kan habis. Nah, kan 0, kan 1 hasilnya itu mula-mula adalah 127 ya. Kan itu tidak bisa ya kalau kita kalikan yang mendekati B29. Maka kita turunkan lagi nih 0. Nah, maka hasilnya adalah 1270. Maka perkalian B29 yang mendekati 1270. Nah, kita kalikan saja dengan 1. Mudah ya. Berarti kalikan dengan 1 itu kan berarti tetap B29. Maka di sini adalah 0 dikurang 9 itu kan tidak bisa. Kita pinjam di sini 1. 1 di sini kan bernilai 14 karena dalam basis 14 ya. Nah, 14 dikurang 9 ada 5. Ini bersisa 6, 6 dikurang 2 adalah 4, dan 12 kan 2 tidak bisa ya, maka kita pinjam 1 di sini, berarti di sini ada 14 ditambah 2, 16, 16 dikurang B adalah 5. Jadi, untuk pembagian PT-BDT basis 14 dibagi B29, hasilnya adalah TP,71 yang bersisa 5, 4, 5. Nah, jelas ya teman-teman. Sebelumnya penjabarannya sama kok seperti sebelumnya. Semoga mudah dipahami ya. Nah, selanjutnya adalah ubah 0,87 ke dalam basis 13. Nah, karena 0,7 dalam basis 13, maka kita kalikan dengan 13 per 13 akan menghasilkan 11,31 per 13. Nah, 11,31, 11 itu kan B ya, B per 13 ditambah dengan 0,31 per 13, hasilnya adalah kita ambil yang B 13-nya. Lalu kan di sini masih ada 0,31-nya ya per 13. Nah, kita kalikan nih dengan 13. Maka akan menghasilkan kita ambilnya yaitu 4 per 13 pangkat 2. Nah, ini adalah kita harus mencarinya sampai bentuknya berulang. Nah, di sini saya sudah menghitung secara keseluruhan. Di sini hanya singkatnya saja kita langsung saja ya. Kalau misalnya secara berulangnya 0,87 akan berulang pada basis 13 itu saat 13 pangkat 20. Nah, pada saat 13 pangkat 20 ini maka akan menghasilkan B per 13 lagi nih, kembali lagi ke awal. Maka nanti itu akan berulang kembali seperti ini ya. Maka kita dapat simpulkan 0,87 dalam basis 13 adalah 0, di sini kan B dulu nih. B 4, 0, 5, 0, B, P, seterusnya sampai berulang lagi menjadi B, 4, 0, 5, 0. Paham ya teman-teman? Semoga mudah dipahami. Nah, ini adalah soal terakhir nih. Untuk 5A yaitu gunakan teorema binom untuk menjabarkan X min 3Y pangkat 10. Nah, kita kan sudah mengetahui nih rumus kombinasi. Rumus kombinasi adalah C NK sama dengan N permutasi per K permutasi N min K permutasi. Nah, di sini kan pangkatnya 10 ya teman-teman, berarti kita harus membuat kombinasinya sampai 10 nih. Berarti 10
10 0, 10 1, 10 2, 10 3, 10 4 sampai 10 10. Nah, kan ini rumusnya n permutasi per k permutasi n min k permutasi. Nah, di sini berarti n-nya itu adalah 10 nih. 10. Di sini k-nya itu adalah 0. K-nya 0. Berarti n min k 10 dikurang 0 tetap 10. Hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya berarti yang kedua adalah 10 1. Nah, n-nya adalah 10, k-nya adalah 1, n min k-nya adalah 10 dikurang 1, 9. Nah, seterusnya sampai 10 kombinasi 10 10, di mana 10 permutasi per 10 permutasi 0 permutasi, yaitu hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya yang harus kita buat adalah teori binomnya, yaitu kita ketahui bahwa x pangkat n min k dan y-nya adalah pangkat k. Maka di sini kita dapat tuliskan bahwa x min 3y pangkat 10 adalah x yang pertama adalah pangkat 10, x pangkat nk. Nah, n min k yang pertama adalah 10 nih teman-teman, 10. Lalu kan ditambah dengan 10 ditambah dengan x pangkat 9. Kan x pangkat n min k. Nah, yang kedua itu kan di sini nih teman-teman, 9. Nah, seperti itu. Seterusnya min 3y. Min 3y pangkat 1. Kenapa pangkat 1 di sini loh? 1 teman-teman lihatnya. Dan seterusnya ya sama. Berarti sini kita menuliskannya x pangkat 10 ditambah 10 x pangkat 9 dikali dengan min 3y ditambah dengan 45x pangkat 8 min 3y pangkat 2 ditambah dengan 120x pangkat 7 min 3y pangkat 3 ditambah dengan 210x pangkat 6 min 3y pangkat 4 252x pangkat 5 min 3y pangkat 5 ditambah dengan 210x pangkat 4 min 3y 6 ditambah dengan 120x pangkat 3 min 3y pangkat 7 ditambah dengan 45x pangkat 2 min 3y pangkat 8 ditambah lagi dengan 10x min 3y pangkat 9 ditambah dengan min 3y pangkat 10. Nah, di sini dihasilkan maka x pangkat 10 min, kenapa 30y berasal dari 10 dikali dengan min 3, hasilnya adalah 30 ya. Min 30y sama dengan x pangkat 9y ditambah dengan 405, sama 405 adalah hasil dari min 3y dipangkatkan 2. Hasilnya kan 9 dikali dengan 45, hasilnya adalah 405 x pangkat 8 ditambah y pangkat 2. Sama hitungan seterusnya seperti itu, maka menghasilkan langsung saja x pangkat 10 min 30 x pangkat 9y ditambah 405 x pangkat 8y pangkat 2 dikurang 3240 x pangkat 7y pangkat 3 ditambah dengan 17010 x pangkat 6y pangkat 6 dikurang dengan 61236 x pangkat 5y pangkat 5 ditambah dengan 150.090 x pangkat 4y pangkat 6 dikurang dengan 262 440.000 x pangkat 3 y pangkat 7 ditambah dengan 295.245 x pangkat 2 y pangkat 8 negatif 196.830 x y pangkat 9 ditambah dengan 59.049 y pangkat 10. Itulah teorema binomnya dari x min 3y pangkat 10. Nah, ini adalah soal terakhir yaitu 5b. Nah, 5b ini tentukan suku ke-9 dari 3x ditambah y pangkat 15. Kita jawab, di sini kan sudah kita ketahui terdapat rumus x ditambah y pangkat n sama dengan cnk dikali dengan x n min k dikali dengan yk. Nah, di sini kan diketahui nih 3x ditambah 3x ditambah y pangkat 15. Nah, 15 ini teman-teman 15 merupakan n-nya. Nih, 15 adalah n ya teman-teman. Nah, 15 ini adalah n. Nah, n min k-nya adalah 15
dikurang dengan 9. Kenapa 9? Karena tentukan suku ke-9, berarti N-nya dikurang dengan sukunya, suku ke-9-nya 9, maka N min K sama dengan 7. Lalu di sini kita tuliskan, N-nya itu kan N min K sama dengan 7, N-nya itu adalah 15. 15 dikurang 7 sama dengan 7. Nah, negatif K sama dengan 7 dikurang dengan 15. Negatif K sama dengan negatif 8. Maka kita kalikan dengan negatif 1, kedua ruas, maka hasilnya adalah K sama dengan 8. Maka koefisien suku ke-9 adalah kombinasi antara 15 dan 8. 15 untuk N-nya dan 8 adalah K-nya ya. Nah, 15 permutasi per 8 permutasi 7 permutasi. Nah, 15 permutasi itu kita buat sampai ke 8 permutasi agar mudah bisa kita coret ya. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 permutasi per 8 permutasi dan 7 permutasinya kita ubah menjadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 permutasi. Nah, di sini kita bisa coret 8-nya, 8 permutasi dengan 8 permutasi ya. Nah, selanjutnya 15 dikali dengan 14 dikali dengan 13 dikali dengan 12 dikali 11, 10 dan 9 hasilnya adalah 32.432.400 per 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya adalah 5.040. Nah, 32.432.400 dibagi 5.040 ini hasilnya adalah 6.435. Nah, di sini kan kita mencari bentuk dari suku ke-9 dari 3x plus 5y pangkat 15 ya. Nah, di sini berarti kita tuliskan nih 3x. Nah, mengapa pangkat 7? Karena kan x itu kan bentuk dari N min K ya. Nah, X itu kan N min K nih. Nah, X sama pangkat N min K. Nah, N min K-nya itu 7. Berarti X 3X sama dengan pangkat 7 dan Y pangkat 8. Y itu K-nya. K-nya kan di sini 8 nih. Nah, di sini 8. Maka di sini adalah 6.435 3X pangkat 7 Y pangkat 8. Maka 6.435 dikalikan dengan 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 adalah 2.187. X-nya tetap pangkat 7 dan Y pangkat 8. Hasilnya adalah 40.073.345 X pangkat 7 Y pangkat 8. Nah, boleh dipahami kan teman-teman untuk soal yang terakhir? Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf jika teman-teman masih merasa kesulitan. Di sini kita sama-sama masih belajar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.